Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode ke-6-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi setelah cover Chisana Koi no Uta pada episode ke-6 nantinya, kita akan melihat Kuze mendapatkan ciuman tak langsungnya si Alia. Beruntung banget nih MC yang satu ini. Namun sebelum itu, kita akan melihat dulu nih bagaimana deklarasi perangnya Yuki kepada si Alia. Dimana setelah rapat OSIS yang diadakan oleh Toya telah selesai, Yuki berniat untuk menuju ke ruangan klub seni untuk membicarakan mengenai pementasan seni yang akan klub itu adakan. Nah, di sini Yuki meminta izin kepada Toya untuk membawa Alia bersama dengan dirinya. Di mana Yuki mengatakan kalau ia juga ingin membicarakan mengenai anggaran acara tersebut dengan bendaharawan OSIS yang saat itu posisinya ditempati oleh si Alia itu sendiri. Dan tentu saja dalam hatinya si Masachika, ia tahu kalau sesuatu akan terjadi setelah itu. So, singkat cerita, Yuki dan Alia berhenti di sebuah ruangan kelas yang kosong untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting empat mata aja. Layaknya sang hero yang menantang pilihan utama. Damn, di sini Yuki wibunya emang masih kental banget gitu kan, ke bawah-bawah sampai ke sekolah gitu. Dimana saat Alia menanyakan apa yang Yuki lakukan saat dia membawa Alia ke ruangan kelas yang kosong, bukannya ke ruang klub seni seperti yang seharusnya. Dimana Yuki menjawab kalau ia ingin membicarakan mengenai Masachika. Di mana Yuki juga menyinggung soal pemilihan OSIS di tahun yang akan datang, di mana si Alia bakalan maju bersama dengan si Masachika. Nah, di sini Yuki mengatakan kalau dia tidak akan kalah dari si Alia. Dan Yuki juga mengatakan kalau ia sangat menyukai Masachika dengan tatapan wajah yang cukup mengintimidasi Alia itu sendiri. Ya, tentu saja di sini Yuki juga menginginkan permainan yang adil, di mana Yuki juga menanyakan kepada si Alia mengenai perasaannya kepada si Masachika, apakah Alia menyukai Masachika. Dan Alia pun mulai terpojokan dengan pertanyaan tersebut. Sampai-sampai Yuki juga mendorong Alia ke sudut dinding sambil membuat kertas laporan berterbangan. Suatu kondisi yang sempurna untuk Yuki ya, dengan segala kewibuannya. Mungkin dalam hatinya si Yuki itu berkata, anjay, gua keren banget dah gitu. So, Alia yang terpojokan lantas mengatakan kalau ia tidak tahu perasaannya kepada Kuze-kun. Namun yang Alia tahu, dia tidak akan berencana menyerahkan Kuze kepada si Yuki. Jawaban yang cukup berani dari Alia yang akhirnya membuat Yuki itu merasa puas lah gitu. Nah, di sisi lain, keberadaan ruangan OSIS mulai dipenuhi dengan kecemasan dari si Chisaki ya, dimana Chisaki terus menanyakan kepada si Toya mengenai hal-hal yang harusnya dia siapkan pada berkas-berkas yang ada di mejanya. Nah, sebenarnya Chisaki itu adalah orang yang sangat kurang paham ya soal administrasi. Meskipun dia adalah seorang wakil ketua OSIS, di mana dari sudut pandangnya si Masachika, Chisaki hanyalah seorang anak kecil yang kebelet pengen main keluar rumah. Di mana saat Toya mengatakan kalau klub perpustakaan sedang kekurangan orang untuk melakukan bersih-bersih, Chisaki pun lantas menuju ke ruangan tersebut. Ya, Chisaki pun dengan sigap langsung pergi keluar dari ruangan OSIS dan menuju ke sana. Ya, sekali lagi Masachika berpikir kalau OSIS yang sekarang isinya itu pelawak semua gitu kan, dan tentu saja dia juga bagian dari hal tersebut. So, singkat cerita, Masya menawarkan sebuah teh hangat untuk Masachika ya, dimana teh tersebut itu adalah teh hangat yang diberikan selai di dalamnya, dimana teh tersebut identik dengan teh khas negara Rusia. Dimana saat Masachika menyadarinya, Masya mengatakan kalau Masachika sepertinya cukup mengerti soal kultur di negara Rusia. Dan seperti biasa, Masachika merendah dan seolah-olah itu hanyalah informasi yang dia tidak sengaja dengar waktu dulu. Dan ya, akhirnya Yuki dan Alia pun masuk lagi ya ke ruangan OSIS. Mereka pulang dengan wajah Yuki yang ceria, sedangkan wajahnya si Alia itu sangat tegang banget gitu kan. Dimana hanya dengan melihat ekspresi mukanya mereka aja, Masachika cukup yakin kalau Yuki pasti habis menjahili si Alia. Dan cukup membuat Alia ini tuh merasa kayak ya dia nggak bisa melawan Yuki lah gitu kan. Emang nakal banget ini car gorengan autornya yang satu ini gitu. So, singkat cerita, Alia dan Masachika pun akhirnya pulang bersama ya, dimana di saat perjalanan pulang, Masachika mengajak Alia untuk mampir ke sebuah kafe kue yang cukup manis banget. Dimana Alia yang mengiyakan ajakan dari Masachika akhirnya mulai sadar saat dia berada di dalam kafe tersebut. Dimana Alia mulai menyadari kalau hal yang ia lakukan dengan Masachika saat ini adalah sebuah kencan dadakan. Dimana dari sudut pandangnya si Masachika sendiri, hal itu adalah sebuah rapat pengaturan strategi untuk mengalahkan Yuki di tahun depan. Di
Dimana menurut Masachika, Yuki saat ini adalah Yuki yang sangat kuat banget, baik koneksi maupun popularitasnya. Yuki adalah yang terbaik di Akademi Seiren dan sudah bisa dipastikan menang telak nantinya. Dimana meskipun begitu, Masachika akan berusaha untuk mencari cara agar Alia ini tuh bisa menang. Dan itu dimulai dari branding popularitasnya si Alia itu sendiri. Ya meskipun sudah berbicara panjang lebar mengenai Yuki dan juga strategi yang akan Masachika pakai untuk Alia, si Rusia ini itu malah sibuk dengan pikirannya sendiri, dimana Alia lebih fokus mengenai keadaan di mana dia merasa sedang diajak kencan oleh si Masachika. Dimana Alia mengingat perkataannya si Masha ya, kalau ada laki-laki yang mengajaknya pergi ke suatu kafe, maka itu adalah ajakan sebuah kencan. Dan tentu saja di sini muka Alia jadi merah bukan main gitu. Ya, untuk menyadarkan Alia yang sudah ngelantur kemana-mana ya, Masachika mulai menegur Alia untuk lebih serius. Dan hal hasilnya Alia mulai beralibi kalau dia terpesona dengan kue manis yang sedang dia makan. Dan jika Masachika tidak percaya, Masachika boleh mencicipinya. Dan tentu saja di sini Alia itu yang menyuapin si Masachika. Ya, awalnya Masachika merasa ragu dengan tindakannya si Alia. Namun setelah memakan kue suapannya dari si Alia tersebut, Masachika mulai bertanya lagi nih, apakah di Rusia tidak ada istilah ciuman langsung? Dan Alia pun langsung berpikir kalau apa yang baru saja dia lakukan itu menyerupai ciuman tidak langsung yang sedang dia lakukan terhadap si Masachika. Dan itu membuat Alia kembali lagi menunjukkan sisi tsunderenya dengan meminta pelayan kafe menggantikan sendok dan juga garpu yang sudah dia pakai dengan barang baru. Nah, balik lagi ke rapat internal Masachika dan juga si Alia, dimana Masachika mulai menceritakan mengenai sebuah kisah masa lalu ya, dimana dulu itu saat dia masih bersama dengan Yuki, ada pesaing lainnya yang lumayan cukup kuat banget dan orang itu bernama Sayaka. Dimana Masachika khawatir kalau Yuki akan merekrut Sayaka sebagai wakilnya di tahun depan untuk pemilihan ketua OSIS yang baru. Dimana Sayaka sendiri adalah orang yang cukup mengagumi keberadaan Yuki. Dan tentu saja bukan hal yang sulit bagi Yuki untuk meminta Sayaka bergabung ke pihaknya. Namun ya, hal mengejutkan keesokan harinya malah lebih membuat Masachika terkejut lagi, dimana bukannya Sayaka, melainkan Ayano Kimishima yang akan menjadi wakil dari si Yuki di tahun depan. Dimana Ayano adalah orang yang kompeten dan juga terampil yang juga merupakan asisten pribadi Yuki di keluarga Suo. Dimana Ayano juga merupakan teman masa kecilnya si Yuki dan juga si Masachika Kuze ya, ataupun Masachika Suo. Dan hal ini tuh bakalan jadi rumit kalau Yuki mulai membawa-bawa keluarga Suo itu sendiri ke dalam pertarungannya melawan si Alia. Dimana semua hal itu harusnya bisa kita lihat ya pada episode ke-6 dari animenya Rossi Dere yang bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 7 Agustus 2024. Itu hari Rabu malam Kamis jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.